Oke, kembali lagi dengan saya Ulfa Husnadira di acara e-learning Universitas Ubudiah Indonesia. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana itu asuhan sayang ibu serta tindakan-tindakan apa saja pada asuhan sayang ibu saat kala 2. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke teori yang lain, yaitu prinsip umum sayang ibu. Kita harus memahami dulu bahwa kelahiran itu merupakan proses alami dan fisiologis. Jadi itu sudah diatur ya, gimana ya? Itu sudah ditakdirkan sama yang di atas. Kita sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa nanti setelah menjadi ibu kita akan merasakan proses kehamilan itu seperti apa, kelahiran itu seperti apa, merawat bayi itu seperti apa. Itu memang sudah lumrahnya. Jadi kita sebagai bidan ini kan hanya membantu perantara, membantu proses yang alami tadi menjadi lebih baik lagi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, prinsip umum sayang ibu itu menggunakan cara-cara yang sederhana dan tidak melakukan intervensi tanpa ada indikasi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi kita melakukan pertolongan persalinan yang normal dulu nih, tanpa tindakan apapun dari lahirnya, dari pembukaan ya, dari fase aktif, fase laten ke fase aktif. Setiap ada kontraksi, kemudian pembukaan 1 sampai lengkap sampai 10, dan keluarnya kepala itu dilakukan apa, badannya lahir, tangan dan sampai ke kakinya seperti apa, dilakukan pertolongannya, itu masih dalam tahap yang normal. Tapi kalau misalnya ada indikasi lain, seperti tadi, misalnya nih ternyata ibunya ngedan tapi kepalanya nggak keluar, ternyata si bayi agak besar, berat badannya lebih besar ya, jadi itu baru dilakukan episiotomi tadi, dilakukan robekan jalan lahir supaya memudahkan kepala bayi itu keluar. Nah itu, jadi kalau misalnya tidak ada indikasi lain nggak apa-apa, jadi tidak perlu dilakukan episiotomi, ibunya dianjurkan ngedan yang benar. Nah ini tadi untuk menghindari robekan yang jalan lahir yang karena salah mengedan tadi ya. Pada saat kontraksi itu ibunya dianjurkan menarik nafas panjang dan mengeluarkan nafasnya juga secara perlahan. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Sekarang malah udah ada ya Bu, trik-trik bidan-bidan yang memang tiup-tiup ya, tarik nafas, tiup-tiup, seperti itu ya. Tarik lagi nafas, keluarkan lagi. Itu juga salah satu trik sebenarnya. Jadi untuk memudahkan si ibu supaya nyaman pada saat kontraksi dan dia memang rileks, dia merasa bukan hal yang ditakutkan, itu proses persalinan tadi. Kemudian tapi apabila kontraksi tadi tidak ada kontraksi si ibunya mengedan, nah itu tadi takutkan robekan yang tidak semestinya ya, tidak seharusnya. Jadi akhirnya berdampak vaginasi ibu lebih tidak teratur robekannya, jadi agak kelihatan buruk gitu ya, agak kelihatan jelek. Kemudian yang ketiga ada memberikan rasa aman berdasarkan fakta dan memberi kontribusi pada keselamatan jiwa si ibu. Nah ini juga sangat penting. Pokoknya kita harus membuat si pasien itu merasa aman, nyaman di dekat kita. Jadi dan kita pun tanpa memandang beda-beda ya nih pasiennya, tetap kita utamakan keselamatan si ibu dan si bayi tadi. Kemudian keempat ada asuhan yang diberikan berpusat pada si ibu. Nah ini tadi, apapun keinginan si ibu kita layani, kita ladenin si ibunya, mau kayak apa, mau kayak gimana, mau minumkah, mau jalankah, masih sanggup kesana kemari, silahkan. Tapi dengan syarat kita juga tetap memantau si ibu. Kemudian menjaga privasi serta kerahasiaan ibu. Nah ini yang penting, menjaga privasi dan kerahasiaan si ibu. Jadi kita ini kembali lagi ke diri kita. Misalnya nih kita yang jadi pasiennya, nah, kita tempatkan kita jadi pasiennya.
itu kalau misalnya ada privasi kerahasiaan kita diberitahukan kepada orang lain kan kita tidak nyaman. Nah itu juga yang dirasakan oleh pasien kita tadi. Jadi sebisa mungkin kita tetap menjaga kerahasiaan si ibu. Kemudian membantu ibu agar merasa aman, nyaman dan didukung secara emosional. Ini juga penting ya, prinsip selesai ibu. Kemudian memastikan ibu mendapat informasi, penjelasan dan konseling yang cukup. Nah, ini di awal nih sebenarnya. Kalau misal kita memberitahu ibu nanti apa saja proses kelahiran, tahap-tahap si ibu sampai kelahiran si bayinya itu kita berikan konseling yang cukup, yang benar-benar buat si ibu mengerti, atau pendampingnya juga harus mengerti, si suaminya atau keluarganya. Boleh kita kasih tahu informasi yang penting, yang benar-benar supaya si ibunya itu juga mereka juga saling menjaga si ibu, bukan hanya si petugas kesehatan tadi. Kemudian mendukung ibu dan keluarga untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang apapun yang akan kita lakukan. Kalau misalnya memang normal saja ya, pengambilan keputusan pun kalau tidak ada masalah yang rumit, itu nggak apa-apa, jalan normal aja. Tapi apabila ada kejadian atau indikasi yang memang harus ada yang mengambil keputusan, itu memang si keluarga si ibu tuh memang harus menyiapkan siapa yang mengambil keputusan nantinya. Apakah si bapak, apakah si ayahnya, atau si mertuanya. Nah, itu harus disiapkan dengan baik siapa yang mengambil keputusan jika ada indikasi tertentu. Kemudian menghormati praktek-praktek adat dan keyakinan agama. Nah, ini kalau misalnya memang kita masih sesuai dengan norma dan perilakunya juga tidak menyimpang ya, kita masih fine aja, aman-aman saja, silahkan melakukannya. Tapi kalau misalnya memang sudah melewati batas normal, kita boleh meng-cut ya. Kalau memang itu membuat si ibu kesakitan, mau meninggal dan akibatnya fatal, menyebabkan si ibu meninggal atau si bayi meninggal, jangan kita berikan ini tadi praktek-praktek adat yang tidak sesuai dengan kita, boleh kita hindari. Tapi kalau selama masih normal nggak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian memantau kesejahteraan fisik, psikologis, spiritual dan sosial si ibu atau keluarganya sama kehamilan, persalinan dan nifas. Kemudian memfokuskan perhatian pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, ini tadi selama bekerja si petugas kesehatan, si bidannya tadi boleh menjaga ya kebersihan. Tadi misalnya handscoon yang sudah tercemar, boleh kita ganti dengan handscoon yang baru. Kemudian dicuci tangan dan ada larutan klorin ya biasanya di trolinya itu. Nah, itu tetap kita gunakan. Tetap menjaga kebersihan si ibu dan diri sendiri juga itu penting. Ya. Oke. Kita akan membahas tentang macam-macam posisi meneran. Jadi setelah ini kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.